Pada bab 16E kali ini kita mempelajari mengenai budaya digital ya. Jadi kenapa mempelajari budaya digital itu penting ya? Sosial media itu kan bukan cuma soal konten-konten dan konten ya, tapi juga soal budaya yang terbentuk dari konten tersebut ya. Misalkan budaya mungkin ngerujak ya atau ngehujat seseorang ya ketika mungkin berbuat salah, ataupun budaya mungkin dengan ya komen-komen nggak jelas. Contohnya kalau di TikTok itu ada budaya kebelet komen biru ya. Jadi bikin komentar yang harapannya itu bisa mendapatkan komentar biru. Nah, itu kan salah satu contoh ya dari budaya juga. Jadi kalau kita lihat lagi contoh nih, sekarang banyak konten-konten kontroversi juga kan. Dan akhirnya melahirkan budaya toksik ya, yang akhirnya juga bisa berujung pada cancel culture ya. Mungkin ada orang yang dibully, kemudian ada orang yang mungkin ngerucuk sebagainya gitu kan. Kayak contohnya di sini ya, ada orang yang mungkin bisa dibilang ngebully orang lain sehingga akhirnya itu rame gitu ya. Lalu terjadilah cancel culture. Kemudian banyak brand atau kreator yang hanya ngejar viral juga. Nah, itu menjadi salah satu budaya juga yang mungkin bisa dipelajari ya. Akhirnya mungkin banyak konten yang quote-unquote ugal-ugalan ya. Akhirnya mungkin menabrak moralitas, menabrak etika-etika yang seharusnya tidak dilanggar lewat koridor-koridor tersebut. Lalu ada juga tentang bagaimana platform itu mendorong konten long form ya, atau konten-konten dengan durasi lebih panjang. Ini akan mematahkan sebuah mitos ya, di mana saat ini attention orang itu pendek gitu ya. Tapi sebenarnya ketika kontennya selama itu bagus, maka sebenarnya bisa-bisa saja ya kita bisa melihat seperti konten storytelling, konten curhat ya, cerita spontan itu rame-rame aja, walaupun memang ada yang sepi juga, tapi tidak sedikit juga yang memang rame ya secara kontennya. Nah, untuk mempelajari budaya digital yang memang itu dinamis ya, jadi tidak saklek di situ, teman-teman dapat melakukan beberapa hal berikut. Yang pertama, mengobservasi secara langsung ya, fenomena apa saja yang terjadi. Kemudian yang kedua, menginterpretasikan ya apa yang terjadi di dalam sebuah pola. Oh, ternyata kalau begini maka begitu, kalau begitu maka apa gitu. Jadi contohnya tadi ya, kalau ada orang atau brand yang blunder, maka biasanya akan dirujak. Ketika dirujak, maka mungkin harus klarifikasi kah, harus seperti apa? Nah, budayanya bagaimana? Itu bisa dipelajari. Kemudian juga mengambil sebuah kesimpulan. Oh, ternyata kita perlu melakukan seperti ini. Oh, kita baiknya kalau misalkan memancing pro kontra ini sebenarnya bisa, tapi mungkin dalam kadar yang tepat gitu, yang secukupnya atau sewajarnya. Nah, jadi mempelajari budaya digital itu penting ya. Bahkan di tim saya juga ada tim khusus yang memang mempelajari ya ataupun meriset bagaimana fenomena-fenomena yang terjadi di dunia digital ini. Selanjutnya, setelah kita mempelajari budaya digital, kita akan mempelajari UI UX 20 Principle. Bagaimana detailnya, kita akan mempelajari di bab berikutnya.